Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan teknis undangan untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Menurutnya, pemerintah tetap akan mengundang para mantan Presiden ke IKN. Sedangkan untuk mantan Wakil Presiden, undangannya hanya untuk upacara di Istana Merdeka Jakarta. Meski begitu, Pratikno mengaku pihak istana terbuka dengan situasi yang dinamis. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta. Mengenai undangan ke mantan presiden untuk hadir pada peringatan 17 Agustus di IKN, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng bilang SBY sudah punya agenda pada 17 Agustus nanti di Pacitan yang telah direncanakan jauh-jauh hari. Kepada Kompas TV, Andi Malarangeng menjelaskan, Pak SBY sudah ada rencana dari jauh-jauh hari, tanggal 17 Agustus, mau menghadiri acara reuni Cakada Dharma Akmil Angkatan 73. Sekaligus Pak SBY mau merayakan ulang tahun museum dan galeri SBY Ani di Pacitan. Di lain pihak, politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih belum mendapat undangan kehadiran untuk perayaan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Seno menyebut spirit kemerdekaan sepatutnya diiringi dengan penanganan catatan kritis dari publik yang belum rampung, misalnya ketidakpastian dan ketidakadilan kasus hukum, dugaan cawe-cawe politik, kebocoran data hingga tantangan ekonomi. Menurutnya, penyelesaian catatan itu lebih penting untuk diselesaikan ketimbang sekadar seremoni acara di IKN yang terlalu diglorifikasi dan memiliki catatan kejanggalan dalam persiapannya. Dengan rencana undangan di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang untuk memperingati proklamasi kemerdekaan RI, sejauh ini yang kami tahu sampai hari ini kami belum menerima undangan terkait, sehingga tentunya tidak bisa menjadi basis pertimbangan apakah akan hadir atau tidak, karena undangan pun belum kami terima. Bahwa kemerdekaan harusnya tidak hanya berbentuk kata-kata, merdeka bukan hanya jargon, bukan hanya kata-kata, tetapi harus mewujud dalam laku-laku substansial. Bagaimana kita memasuki bulan Agustus tahun ini dengan berbagai catatan tentang berbagai peristiwa yang menjadi catatan rakyat. Untuk membahas soal undangan kepada para mantan presiden untuk upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, kami akan bahas ini bersama Sekretaris Pribadi Susilo Bambang Yudhoyono Osi Dermawan dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Tifa. Baik, Mas Osi bergabung lewat sambungan telepon. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Mas Osi, bisa dijelaskan dulu sebetulnya betulkah kemudian Pak SBY dipastikan tidak akan hadir dalam upacara 17 Agustus di IKN? Betul Mas, kami sedikit menjelaskan. Sebelumnya kami selaku staf pribadi beliau, saat ini Bapak SBY sedang berada di Paris, Prancis, memberikan support untuk kemarin menyaksikan pertandingan badminton ganda putra di Paris, menyemangati tim Olimpiade kita. Lalu dari Paris juga kami mendengar ada undangan dari Mensesnek untuk Bapak SBY diundang menghadiri acara 17 Agustus di IKN. Namun kami sesuai yang disampaikan oleh Sekretaris NTP tadi bahwa memang sudah ada acara yang sudah lama dirancang oleh Bapak SBY dan alumni-alumni Akabri tahun 73, yaitu reuni Cakada Dharma Puncak Tidar Akabri 1973 di Pacitan yang akan diselenggarakan bertepatan dengan waktu tersebut. Bertepatan juga dengan hari ulang tahun Museum SBY Ani di Pacitan tanggal 17 Agustus. Jadi rencana nanti ada 350 orang alumni dan keluarga dari
Sadaka Dharma Akabri 1973 datang dari Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Malang dan akan melaksanakan reuni di Pacitan, Jawa Timur. Kita akan berangkat dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus di Pacitan. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Oke, dan undangan saya mau tegaskan dulu, undangan dari pihak istana kepada SBY baru diterima belum lama ini atau bagaimana sebetulnya, Mas? Kami baru mendengar karena posisi kami sedang di Paris, Prancis. Kami baru mendengar pernyataan pers dari Bapak Mensesnek, sedangkan undangannya sendiri kami juga belum menerima, tapi kami akan cek juga ke kediaman pribadi Bapak, mungkin apakah sudah diantarkan ke sana. Tapi sampai sekarang memang kami belum menerima undangan tersebut, kami baru mendengar pernyataan pers dari Mensesnek, Pak. Oke, Mas Adi, saya ke Anda kalau begitu. Untuk hal secara komunikasi politik, apakah ini hal biasa bahwa ada undangan dari istana kepada mantan presiden untuk hadir 17 Agustus, tapi tidak bisa hadir karena memang sudah ada agenda pribadi lebih dulu. Anda mencermatinya bagaimana, Mas Adi? Saya kira problemnya dua hal. Pertama tentu ada persoalan-persoalan teknis. Jadi tadi kalau disampaikan bahwa SBY sudah punya agenda lain terkait dengan mungkin ya ada reunian Akabri yang ada di Pacitan, sangat rasional juga. Itu adalah hal-hal teknis yang saya kira memang tidak bisa dibantah. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Di seberang yang lain masih banyak yang menafsirkan bahwa sebenarnya untuk hadir dalam upacara 17 Agustus di IKN itu dinilai tidak ada urgensi dan substansinya. Nggak ada daya tarik yang kemudian bisa membuat elit-elit di negara ini, termasuk Pak SBY, untuk menghadiri IKN. Sebenarnya kalau mau jujur, kalau acara Agustusan, tanggal 17 nanti akan dilaksanakan IKN ini penting, dia eksposurnya misalnya mampu membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang relatif diperhitungkan misalnya, itu akan membuat siapapun di negara ini kalau diundang itu pasti akan hadir. Dalam konteks inilah kemudian saya dan publik dalam banyak hal menilai mungkin bagi SBY juga datang dalam acara 17 Agustusan di IKN sama halnya juga menghadiri acara Agustusan di tempat yang lain seperti di Pacitan, seperti di Ciputat, seperti di Madura, dan nggak ada sesuatu yang kemudian menjadi surprise yang bisa memberikan nilai tambah kepada bangsa dan negara ini. Itu yang saya kira memang kita tidak bisa membaca, apalagi misalnya ada kesan pelaksanaan tanggal upacara 17 Agustus ini kan terkesan dipaksakan sebenarnya. Karena ini akan menjadi upacara yang pertama dan terakhir mungkin bagi Pak Jokowi sebelum masa kekuasaan politiknya akan berakhir di tanggal 20 Oktober nantinya. Dalam konteks itulah sekalipun secara infrastruktur IKN ini belum memadai 100% misalnya. Tapi upaya-upaya untuk melakukan mobilisasi supaya ada upacara di situ, ini yang sepertinya membuat keengganan sejumlah elit untuk datang ke sana sekalipun undangan itu sudah datang. Jadi dalam hal inilah yang saya kira saya membaca hal lain. Kenapa SBY itu tidak berkenan hadir untuk ke IKN? Pertama dari infrastruktur memang belum bisa diandalkan. Yang kedua tentu tidak ada urgensinya yang bisa memberikan nilai tambah kalau datang ke acara di IKN dibandingkan dengan acara-acara yang lain. Nah kan publik bertanya-tanya bagaimana dengan Megawati Soekarno Putri? Apakah Megawati juga diundang? Kalau mendengar pernyataan salah satu kader PDIP tadi nggak diundang. Tentu ini ada teman yang berbeda-beda. Kalau SBY diundang, kenapa Megawati tidak? Ini juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan di mana persoalan IKN dengan mantan-mantan presiden selanjutnya akan membuat apa hubungan antara presiden saat ini dengan mantan sebelumnya akan dispekulasikan. Ada yang berjarak secara politik, ada yang juga hangat, tapi kemudian tidak 100% kehangatannya itu. Oke, karena kalau mau ditarik ke belakang lagi Mas Osi, sempat juga Pak SBY ini tidak hadir dalam pelantikannya Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan penyematan jenderal kehormatannya Pak Prabowo oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ada spekulasi bahwa ini beberapa agenda kenegaraan Pak SBY tidak hadir nih. Gimana cara menjelaskan itu? Ya saya pikir selaku mantan presiden, beliau kan juga tidak ada kewajiban harus menghadiri seluruh acara yang diselenggarakan. Dan yang tadi kami sampaikan bahwa memang acara ini sudah dirancang jauh-jauh hari dan tentunya tidak ada bahwa ini dikaitkan dengan acara pribadi karena ini betul-betul acaranya sudah dirancang lama dan melibatkan banyak orang dan banyak peserta sehingga ini juga membuat situasinya menjadi sangat sulit untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi bukan karena beliau tidak berkenan tapi memang karena jadwal beliau yang cukup padat di saat itu gitu.
Oke, satu hal lagi juga yang menarik di sini Mas Adi, karena kalau kita tarik lagi ke belakang Mas Adi, sempat juga ada catatan dari Partai Demokrat waktu itu soal IKN di momen rapat paripurna DPR tanggal 3 Oktober 2023. Ada beberapa catatan walaupun kemudian Demokrat menyatakan setuju dengan IKN ini, tapi ada catatan, terutama salah satunya masalah skema biaya pembangunan dan pembinaan IKN. Apakah ini masih menjadi bayang-bayang bagi SBY menurut Anda sampai akhirnya memutuskan tidak hadir? Atau ganjalan begitu saya katakan demikian? Ya, saya kira memang tentu SBY punya argumen subjektif yang saya kira tidak bisa diterka oleh siapapun. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, bagi SBY hadir ke IKN untuk acara 17 Agustusan, selain tak ada kewajiban, itu tentu tidak ada urgensi yang kemudian membuat acara Agustusan itu dihadiri. Artinya, pelaksanaan acara 17 Agustus mau dilaksanakan di IKN, di provinsi lain, itu dalam banyak hal tidak akan mengubah apapun. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa elit yang kemudian diundang tidak mau datang. Kecuali ya, hadir ke IKN itu akan membuat bagaimana Indonesia itu diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Kemudian ada jaminan misalnya integritas kebangsaan kita ini kembali solid, atau terkait dengan kepentingan politik elektoral. Saya kira semua orang akan berduyun-duyung tanpa diminta untuk datang ke IKN. Oleh karena itu, IKN ini kan sebenarnya sebatas seremonial. Betapa kita melaksanakan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan di ibu kota yang ini akan dilaksanakan pertama kalinya. Publik kan hanya melihat ini hanya sebatas kepentingan Jokowi sebagai presiden terpilih untuk menegaskan bahwa IKN itu adalah proyek strategis, proyek mercusuar yang sangat layak untuk dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo dan Gibran untuk 5 tahun yang akan datang. Sementara bagi orang-orang yang di luar Jokowi tentu saja menganggap IKN biasa saja, nggak perlu harus diekspos, tidak perlu misalnya harus diberikan tone lebih besar dibandingkan dengan proyek-proyek strategis lainnya di negara ini. Ini yang saya kira memang sekalipun begitu banyak upaya-upaya mengajak seluruh eksponen datang ke IKN, sebelumnya ada influencer dari kalangan artis. Kalau saya mengkritik, apa pentingnya artis itu untuk datang ke IKN? Nambah investor juga tidak, yang ada malah dibully kan sebagai upaya untuk bagaimana IKN ini seakan-akan ingin terus disampaikan sebagai proyek penting. Nah, dalam konteks ini, acara 17 Agustus sekalipun nggak ada pentingnya, Mas. Nggak ada nilai tambahnya. Ini yang menurut saya dalam banyak hal kenapa orang seperti Pak SBY, mantan presiden yang ke-6 di Republik ini, nggak terlampau penting menganggap Agustusan di IKN. Sama saja dengan Agustusan di Pacitan, sama saja dengan Agustusan di Madura, sama saja dengan Agustusan di Ciputat. Kan gitu jalan ceritanya, Mas. Oke, Mas Osi, dengan informasi yang sudah diterima oleh Pak SBY begitu ya dari media dan beberapa pihak begitu, dan dipastikan bahwa Pak SBY tidak akan hadir, apakah sudah ada pernyataan secara informal begitu entah kepada Presiden Jokowi atau mungkin pihak istana bahwa beliau tidak akan bisa hadir dalam upacara di IKN? Ya, tentunya kami masih menunggu undangan resmi dari negara kepada Bapak SBY, dan tentunya nanti akan dijawab pula oleh Bapak SBY secara resmi jika memang Bapak SBY berhalangan hadir karena memang acara yang sudah dijadwalkan sebelum-sebelumnya. Dan perlu diingat juga Mas Tifal, karena memang setiap acara 17-an yang pasti mantan presiden, mantan wapres selalu diundang. Sejak zaman Bapak SBY debat presiden pun itu juga dilakukan. Tapi kan keharusan dan kewajiban untuk datang kan juga di masa Bapak SBY juga tidak semua bisa hadir, dan itu bisa dimaklumi. Karena bagaimanapun kan mereka semua sudah bukan lagi pejabat resmi di negara ini, sudah menjadi mantan presiden. Jadi juga dihargai acara-acara, jadwal kegiatan ataupun status-status lain seperti kesehatan dan lain-lain, itu semua harus juga bisa menjadi pertimbangan dalam mengundang tokoh-tokoh bangsa yang merupakan mantan pejabat. Baik, Mas Osi Darmawan terhubung lewat talian telepon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Hadi Praitno juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya.